Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami muliakan orang tua kami, Al-Ustaz Yusri beserta keluarga, para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita majelis malam hari ini Allah ridhai, menjadikan penyebab diampuni, dikabulkan dosa-dosa kita, dan diberikan kesehatan akhiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul Fatihah yang syarat. Syurutul Fatihah, adapun syarat Fatihah, syarat sahnya Fatihah, asyaratun, yaitu ada 10. Jadi Fatihah dianggap benar, dianggap sah kalau sudah mencukupi 10 perkara ini. Kita sudah tahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang salat kemudian dia tidak membaca Fatihah, maka dia tidak termasuk dianggap dengan salat. Begitu juga membaca Fatihah, tapi syarat yang akan kita bahas ini tidak tercukupi, tidak termuat di dalamnya, maka Fatihah yang kita baca termasuk tidak sah. Ketika tidak sah, salat pun yang kita tunaikan tidak termasuk sah. Maka penting kita mempelajari hal-hal ini agar ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, izin Ustaz, sebenarnya kalau sama anak panjenengan saya tiap bulan komunikasi, karena setiap bayar pasti ngirim bukti pembayaran. Jadi tiap bulan saya komunikasi. Artinya walaupun tidak ke sini, saya dekat banget sama anaknya. Kalau internet saya lelet pasti hubungi. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa saja? Ada yang mengatakan 10, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 10 syarat-syaratnya itu. Tapi yang kita pelajari adalah 10. Yang pertama adalah at-tartib. Tartib itu tersusun. Jadi mulai ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat sampai ke ayat ketujuh harus tersusun. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, an'amta 'alaihim. Keempat kan enggak sih. Itu enggak tertib. Jadi urutannya yang kita sudah ketahui itu harus tersusun mulai ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Yang kedua adalah al-muwala, berterus-terus. Muwala itu berterus-terus. Jadi tidak ada yang memisahkan antara ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga, itu tidak boleh. Tidak boleh dipisah, tidak boleh disela-sela. Apabila dipisah dengan zikir yang tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan Fatihah, dengan salat, walaupun sedikit. Contoh seperti panjenengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hasim. Apa kalau hasim itu apa namanya? Bersih. Hasim. Kita kalau hasim biasanya disuruh baca apa Pak Sunnah? Alhamdulillah. Hasim. Alhamdulillah. Padahal kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasim. Alhamdulillah. Mati kan? Alhamdulillah. Tadi kan kesini mungkin karena ketarik. Ketarik Pak? Sama saya ketarik.
Sudah. Jadi ketika bersih, kemudian dia membaca alhamdulillah, atau juga biasanya kan alhamdulillah kalau di luar sholat kan, atau seperti juga ada orang adzan menjawab, maka qata'al muwalah, maka memutus bacaan Fatihah. Jadi walaupun sudah nyampe ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka panjenengan fayu'idul qira'ah, maka harus mengulang bacaan Fatihahnya. Wala taqtulus shalah, akan tetapi wala taqtulus shalatuhu, akan tetapi tidak batal salatnya. Jadi kalau ada panjenengan bersin kemudian alhamdulillah lagi baca Fatihah, maka kalau panjenengan melanjutkan tidak sah, salatnya tidak sah karena Fatihahnya tidak sah. Panjenengan Fatihah harus diulang kembali agar salatnya sah. Begitu juga wa mislu dzalika, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga enggak bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada menyebut Nabi Muhammad. Katanya kalau ada Nabi Muhammad disebut, kalau tidak kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad, kita dianggap bakhil, pelit. Kemudian ketika baca Fatihah berhenti membaca Allahumma shalli alaihi. Tetap termasuk Fatihahnya tidak sah. Tidak sah, harus diulang kembali bacaan qiraah Fatihahnya. Kenapa? Karena telah memutus, terputusnya muwalah yang harusnya terus menerus bacanya. Jangan sampai ada sela-sela yang menghalangi antara ayat ke ayat daripada surah Al-Fatihah. Baik, apabila karena lupa, semuanya karena lupa kita mengucapkan alhamdulillah, nah itu tidak memutus daripada muwalah, diteruskan saja tidak apa-apa. Juga sebagian yang memutus daripada muwalah adalah bertasbih, karena ada yang orang meminta kepada panjenengan untuk membaca tasbih, kemudian bertasbih panjenengan, itu juga memutus pada muwalah. Maka harus panjenengan ulang daripada pembacaan suratul Fatihah. Terus wasalisu, yang ketiga, mura'atul huruf, mura'atul hurufiha, menjaga huruf Fatihah. Huruf-huruf Fatihah harus dijaga. Huruf Fatihah itu kalau dihitung dengan alif wasalnya jumlahnya sekitar 138. Kalau dihitung dari alif, alhamdulillahi rabbil alamin, dari bismillah sampai ke waladhdallin, hamzah wasalnya dihitung semuanya, jumlahnya 138. Kalau dihitung dengan tasdidnya, jumlahnya contohnya dihitung tasdidnya beserta juga menghitung alif di dalam siratin, karena ada alifnya, juga alif yang ada di ad-dallin, ketika dikumpulkan semua dari 138 itu semuanya berjumlah 156. Nah, itu hanya ngitung-ngitung ya. Jadi jangan sampai tasdidnya itu panjenengan kurangi, harus dijaga hurufnya. Dijaga hurufnya. Kenapa? Ya karena tasdid itu sebenarnya ada huruf dua yang dijadikan satu. Bertemunya huruf dua kemudian ditasdidkan. Nah ini yang keempat, mura'atu tasdidatiha. Nah ini yang keempat ini. Tadi harus jaga hurufnya. Sekarang ini ada nih, menjaga tasdid daripada Fatihah. Kenapa tasdid itu harus dijaga? Qala Syekhul Islami fi Fathul Wahhab, di dalam kitab Fathul Wahhab, Syekh Islami mengatakan li'annaha ayatun li hurufil musaddadah. Karena Fatihah, karena tasdid ini ada merupakan hayat,
Jadi di dalamnya itu memang merupakan ada huruf yang termasuk di dalam daripada Fatihah. Jadi sebenarnya iyyaka itu Pak sebenarnya ada iya sukun dan iya fathah. Kemudian karena iya sukun dan iya fathah itu bertemu kemudian dijadikan satu. Iyyaka. Jadi panjenengan harus jaga, tidak boleh dihilangkan, akan merusak arti Pak. Contohnya iyyaka, bukan lagi kepada Allah, malah kepada matahari nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca iyyaka enggak ditasdidkan, akan merusak arti. Kalau disengaja kufur panjenengan. Terus ini harus dipercepat karena makanannya kayaknya seminggu yang lalu sudah tahu semua. Yang saya khawatirkan takut tidak konsentrasi ngajinya. Ini saya lihat di grup kayaknya sudah rame. Makanya kayaknya di ngajinya ini kalau sedikit lama ini kayaknya nggak masuk. Yang kelima adalah Allah yaskuta saktatan tawilatan. Kak, benar ya? Yang saya baca, Pak? Benar ya? Soalnya saya baca syarahnya saya. Allah yaskuta saktatan tawilatan. Tidak boleh diam lama. Secara mutlak tanpa udzur. Jadi tidak boleh berdiam lama tanpa udzur. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tidak boleh panjenengan terlalu lama diam. Tidak sah jenengan Fatihahnya. Jadi iya kan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sebentar hanya nyuwi nafas terus. Karena memang harus muwalah, tidak boleh diam. Apabila ada udzur, contohnya ajahlin seperti bodoh, tidak tahu bacaannya atau lupa atau lalai atau gagap, kan ada itu gagap, maka tidak lam yudhur, tidak apa-apa, tidak menjadi batalnya daripada Fatihah. Kemudian yang keenam, Allah yaskuta saktatan qasiratan yaksitu biha. Tidak boleh diam sebentar yang bermaksud memutus Fatihah. Tidak boleh diam sebentar yang berniat atau yang bermaksud memutus dari Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mau berhenti sebentar, tapi dia punya niat untuk berhenti, untuk menyelesaikan Fatihah, untuk keluar daripada Fatihah. Maka kalau niat keluar dari Fatihah itu berhenti karena ingin selesai di situ Fatihah, berhentinya panjenengan dengan niat itu, maka panjenengan Fatihahnya batal, tapi sholatnya enggak. Tapi hanya mengulang lagi bacaannya. Berbeda apabila panjenengan punya niat, lagi baca Fatihah, lagi baca iyyaka na'budu di tengah-tengah, tapi ada niat dalam hati, saya mau mutus Fatihah lah, mau berhenti Fatihah lah di tengah-tengah ini, tapi tetap membaca, maka tidak batal. Kalau hanya niat tapi tidak melaksanakan, maksudnya tetap sah yang Fatihahnya. Yang kita bahas adalah Fatihah, bukan sholatnya. Berbeda dengan niat memutus sholat, itu beda. Saya mau menyelesaikan sholat, batal sholatnya. Lagi panjenengan ruku atau lagi sujud, niat jenengan punya niat ingin mutus sholat, ingin berhenti dari sholat, ya selesai sholatnya jenengan, tidak sah dilanjut, diulang lagi panjenengan sholatnya. Kalau Fatihah, hanya Fatihahnya yang tidak sah, tapi bisa ulang lagi Fatihahnya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat sholat itu kan menjadi rukun, ya harus dilanggengkan dari awal sampai salam. Sedangkan di dalam surah Al-Fatihah
Tidak ada niat Fatihah itu kemudian panjenengan memutuskan Fatihah membatalkan sholat, tidak. Tapi panjenengan ketika panjenengan menyelesaikan Fatihah di tengah-tengah, maksudnya berniat ingin memutus Fatihah, panjenengan tinggal mengulang kembali dari awal, dari alhamdulillah, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Fatihah itu Pak, la taqirru ila niyatin khassah. Karena bacaan Fatihah itu tidak membutuhkan niat yang khusus. Artinya panjenengan baca Fatihah ya baca saja sebenarnya. Cuma di dalam bacaan Fatihahnya panjenengan harus terus menerus, tidak ada pemutus sama sekali. Walaupun panjenengan berhenti sebentar tapi ingin memutus pada Fatihah, sebenarnya itu tidak menjadi masalah di dalam batalnya sholat. Jadi kalau sampai panjenengan memutus Fatihah, hanya Fatihahnya saja yang ini, tapi bisa diulang kembali. Tapi kalau tidak dilakukan karena Fatihahnya tidak sah, maka seperti tidak membaca Fatihah. Tapi bukan karena niatnya yang membatalkan sholatnya itu, tapi karena panjenengan Fatihahnya tidak sah di dalam sholat. Kemudian fala tu'assir niyatul qat'i, maka tidak berbekas pemutusan dalam Fatihah itu, niat Fatihah. Wasabi'u qira'atu kulli ayatiha. Yang keberapa ini? 7. Membaca setiap ayat-ayat Fatihah. Wa minhal basmalah. Termasuk daripada Fatihah adalah basmalah. Jadi di dalam madhab yang kita anut itu Syafi'i mengucapkan bahwa bismillah ini termasuk daripada Fatihah. Artinya ketika panjenengan sholat mengikuti Imam Syafi'i tidak membaca Fatihah, maka hukum sholatnya tidak sah karena menghilangkan satu ayat daripada Fatihah. Amalan secara pengamalan laqtiqa dan bukan keyakinan. Artinya secara panjenengan membaca basmalah, membaca ayat pertama sampai ayat ke-7 itu betul-betul diucapkan. Bukan hanya saya yakin ini, bukan hanya masalah keyakinan, tapi betul-betul harus diamalkan, diucapkan dengan lisan bahwa Fatihah, bahwa bismillah itu termasuk daripada surah Al-Fatihah. Karena di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau rawahu Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung basmalah itu merupakan sebagian dari ayat daripada Fatihah. Terus yang ke-9, yang 9, adamul lahnil mukhilli bil makna. Tidak ada kesalahan di dalam membaca. Adamul lahni, tidak ada kesalahan membaca al-mukhilli yang merusak bil makna terhadap makna. Jadi tidak ada kesalahan yang merusak terhadap makna. Artinya panjenengan di dalam membaca Al-Fatihah tidak boleh merubah harakatnya, tidak boleh menambah hurufnya, sehingga ketika huruf itu dirubah sehingga memiliki arti yang berbeda. Contohnya merubah i'rabnya itu biasanya di akhir kata dari da jadi di, jadi fathah, jadi kasrah, dhammah dan sebagainya. Dengan merubah ayang qula makna al-kalimat ila makna ukhra, merubah dari makna yang satu dengan makna yang lain, itu disebut dengan merusak makna. Yang tadi kita contohkan itu, iyyaka yang asalnya kepadamu, nak butuh menyembah, jadi kepadamu matahari, kepada matahari nak butuh saya menyembah. Terus
Nah, contohnya lagi ihdinas siratal mustaqim. Kalau ihdina itu diharkatin fathah, wa amma law fatah hamzah ihdina. Kalau dalam harkat fathahnya ihdina itu diharkat fathah, faqad ghairul makna, maka sungguh berubah makna. Ahdina seumpamanya. Artinya ib'as ilaina ikraman hadiyatan wa atiyah. Artinya kirimkan kepada kami kemuliaan hidayah dan sebagainya. Tapi kalau panjenengan tetap ihdina, itu artinya adalah arsidna ila dinil haqqi wa sabbitna alaihi wa huwa dinul Islam. Arsidna, tunjukkanlah kepada kami ila dinil haqqi, pada agama yang benar, wa sabbitna, dan tetapkan kami alaihi, terhadap agama itu. Apa agamanya? Wa huwa dinul Islam, adalah agama Islam. Jadi kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu artinya menunjukkan kepada kita agama yang benar. Apa agama yang benar? Islam. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang benar, agama yang lurus. Terus wasaminu, yang ke-8, yang 9, wa tasyo ya. Antakuna halatul qiyami fil fardhi. Fatihah ini harus dibaca ketika berdiri di sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa, Pak. Jenengan walaupun sehat sholat duduk ya nggak apa-apa. Mau sholat duha jenengan sehat bisa berdiri, kalau sholat sunnah nggak masalah. Cuma pahalanya mendapatkan setengah dari sholat berdiri. Ketika panjenengan bisa duduk sholat duha tidur-tiduran, tidak apa-apa. Yang penting punya wudu, Pak. Kalau nggak punya wudu ya gimana ya saya? Panjenengan kan harus punya wudu, bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau cuma cara sholatnya sambil tidur nggak masalah, tetap sah. Ketika panjenengan bisa duduk, tapi masih tidur-tiduran sholatnya, cuma nilai pahala yang diberikan setengah dari sholat duduk. Kalau dalam sholat fardu tidak bisa. Jadi kalau sholat fardu itu harus berdiri ketika mampu. Tidak sah sholatnya ketika panjenengan mampu berdiri kemudian panjenengan sholat sambil duduk, tidak sah kalau sholat fardu. Karena merupakan jadi syarat ini. Jadi Fatihah itu harus dibaca ketika berdiri. Huruf-huruf daripada Fatihah, ayat-ayat daripada Fatihah harus dibaca ketika berdiri, atau sebagai ganti dari berdiri. Ketika panjenengan tidak mampu berdiri, duduk, maka pada saat duduk panjenengan membaca Fatihah. Terus al-ashir ayusmi anak sahul qiraah, ya. Harus memperdengarkan kepada dirinya bacaan Fatihah. Artinya ketika panjenengan membaca Fatihah, panjenengan sendiri ini harus mendengar, Pak. Kan ada rukun qauli. Jadi rukun-rukun yang harus menggunakan mulut itu namanya qauli, Pak. Seperti sholawat di tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir, tasyahud awal ba'di ab'ad. Jadi kalau tasyahud akhir itu panjenengan harus dengar, Pak. Fatihah harus dengar. Jangan sampai panjenengan tidak dengar, tidak sah Fatihahnya. In kana sahihas sam'i, kalau pendengarnya normal. Ya kalau enggak normal enggak usah dipaksa, Pak. Hah? Nah, umpamanya kan enggak usah dipaksa. Wala lagaton, dan juga tidak ramai tempatnya. Jadi kalau ramai tempatnya tidak apa-apa, jangan sampai teriak-teriak lagi ada hajatan di pinggir rumahnya, karena syarat dari Fatihah katanya harus memperdengarkan kepada dirinya bacaan Fatihah. Alhamdulillah. Padahal sholatnya sholat jahar, sholat sir, duhur, tapi kan harus kedengeran, ke telinga kita, bukan ke telinga orang lain, ke telinga kita ketika baca Fatihah. Terus ada lagi
Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun ya. Tidak menyela-nyela terhadap Fatihah zikir yang ajnabiyyun. Jadi zikir yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat tidak boleh menyela-nyela daripada bacaan Fatihah. Jadi tidak boleh disela-sela dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan Fatihah. Tapi kalau ada kaitannya dengan Fatihah, contoh, kalau ada kaitannya dengan sholat, panjenengan membaca semua orang kan harus baca Fatihah, Pak. Jenengan menjadi imam wajib Fatihah, menjadi makmum juga wajib membaca Fatihah. Cuma kalau panjenengan masbuk baru datang, imamnya sudah mau ruku, nggak kebagian Fatihah. Kalau membaca Fatihah panjenengan akan ketinggalkan imam, maka tidak perlu baca Fatihah. Ikutin imam karena nanti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi panjenengan sejatinya kalau tidak membaca Fatihah, ketika sholat yang lain panjenengan tidak sah. Tapi ketika di dalam berjamaah diberikan keringanan oleh Imam Syafi'i bahwa ketika kita tidak kebagian Fatihah, maka kita ketika masbuk tidak kebagian Fatihah karena imamnya sudah ruku, maka kita ditanggung oleh imam Fatihah kita. Kalau selagi kita ada peluang untuk membaca Fatihah, tetap dalam Syafi'i diwajibkan Fatihah. Tapi kalau di imam lain ada, kita tidak perlu membaca Fatihah. Semuanya ketika kita jadi makmum, semuanya diwakili oleh imam. Tapi kalau Imam Syafi'i, tetap kita harus membaca Fatihah, masuk rukun. Cuma kalau nggak kebagian, ditanggung oleh. Nah, cara bacanya Fatihah ini kan bermacam-macam, Pak. Ada yang membaca ngikutin imam dari awal Fatihah. Ada yang biasa dilakukan setelah amin baru baca Fatihah, ya kan? Nah, ada yang membaca dari awal. Imam baca, dia juga baca. Ternyata imam sudah waladhdallin, jenengan masih iyakah? Nah, berarti kan berhenti nanti jenengan, karena ada amin yang biasa panjenengan baca ketika imam membaca waladhdallin. Nah, amin ini kan ada kemaslahatan yang berkaitan dengan sholat. Maka ketika mengucapkan amin, maka tidak masalah. Atau wafatihi ali walau fi ghairi Fatihah, atau ketika makmum jenengan membaca Fatihah kan setelah waladhdallin membaca Fatihah kan jenengan biasanya, kemudian imamnya membaca surah, ternyata surahnya dia lupa diulang-ulang atau diam, baca qul huwallahu nyampe qul huwallahu ahad, diam, apa keterusannya imamnya? Jenengan memberhentikan imam untuk meneruskan ayat yang di depan, artinya mengingatkan imam. Berhentinya jenengan ini tidak masalah. Kenapa? Karena ada kemaslahatan untuk sholat. Imam yang tadi berhenti itu, ya kadang ketahuan begini, Pak, imam itu lupa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Nah, ini lupa imam kalau sudah Allahus samad sampai 5 kali diulang kan enggak masuk akal, Pak. Berarti lupa. Nah, jenengan ketika membaca Fatihah, kemudian berhenti, kemudian mengucapkan, artinya di antara ayat-ayat 1, 2, 3 di Fatihah itu disela-selai dengan zikir subhanallah, ya kan? Atau dengan mengucapkan ayat apa tadi yang lupa? Allahus samad ya. Allahus samad, itu ngingetin imam, maka itu tidak merusak daripada Fatihah yang panjenengan baca. Terus apa terusannya? Habis. Wah, karena habis, apalagi ada suara keras tadi, itu sudah pandai. Dalam maknanya. Baik, cukup sekian, semoga berkah. Semoga berkah selalu. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.
khususnya pelajaran yang kita pelajari ini berkahnya mengalir kepada rumah tuan rumah sahibul hajat, mengalir kepada keluarga dan anak-anaknya menjadi anak keluarga yang saleh dan salihah, diberikan keberuntungan, kemakmuran, sakinah, mawaddah di dunia dan di akhirat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.